Tribuners, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Hari ini bersama dengan Nila. Saat ini kita sedang bersama dengan Ustadz Tajul Muluk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Baik, nah Ustadz, setiap di program Tanya Ustadz pasti ada beberapa pertanyaan yang kemudian ingin ditanyakan begitu. Dan hari ini Nila akan mewakili, salah satunya adalah tentang suntik Ustadz. Yang mana kalau misalnya selama bulan puasa sebenarnya diperbolehkan tidak sih ketika kita menjalankan suntik pada saat kita sedang berpuasa? Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Di antara yang membatalkan puasa itu adalah wusulu syai'in atau wusulu ainin ilal jawfil munfatih. Masuknya benda atau materi ke lubang tubuh kita yang menganga, yang tembus ke dalam lambung kita. Nah, dari redaksi ini kemudian ada pertanyaan, muncul pertanyaan. Lalu bagaimana kalau dengan menyuntikkan obat ke tubuh kita? Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada redaksi yang membatalkan puasa tadi itu, ini sudah tidak termasuk ya. Karena tubuh yang disuntik itu kan bukan lubang yang menganga, yang tembus ke dalam perut kita, sehingga itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan puasa. Sebagaimana misalnya pendapat para ulama yang terdapat di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, di situ dijelaskan bahwa tajuzu al-ibrah lid-darurah, menyuntikkan atau melakukan injeksi ke tubuh kita kalau misalnya sedang sakit, sedang dalam keadaan darurat, itu bisa, itu boleh. Tetapi apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini ada catatannya. Ada yang berpendapat bahwa bisa membatalkan puasa apabila suntikan itu sampai, ternyata yang disuntik misalnya disuntikkan di mana ya, di hidung atau mungkin bukan disuntikkan tetapi dimasukkan cairan di situ. Ya jelas itu batal gitu kan. Lalu tidak membatalkan. Pendapat yang kedua, la tabtulu mutlaqan, tidak membatalkan. Kenapa? Karena kalau melakukan suntikan itu melalui pori-pori, bisa di sini atau bisa di sisi belakang tubuh kita, itu tidak membatalkan. Yang ketiga, bisa saja membatalkan walaupun tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui telinga, dia melalui jalan darah kita, kalau yang disuntikkan itu adalah suplemen makanan. Tapi kalau disuntikkan itu pure obat, tidak membatalkan. Lagi lemes, aduh saya tadi malam lupa nih, nggak sahur, udahlah infus saja, kenyang dia kan. Nah, ini batal puasanya. Tapi kalau misalnya dia lemes karena sakit, dia kemudian disuntikkan obat untuk menghilangkan sakitnya, atau dia memang ada orang ya yang sakit itu dia harus terjadwal kontrolnya, berobatnya terjadwal. Ketika masuk di bulan Ramadan dan jadwalnya harus siang, lalu obatnya itu misalnya ada dua pilihan, kalau tidak oral, injek. Jadi dia pilih injek saja. Ya, kalau itu murni kandungannya hanya obat. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti kalau untuk obat tidak batal ya Ustadz ya. Tapi kalau tadi mengandung suplemen yang bisa bikin kenyang, sudah dipastikan itu batal. Termasuk vaksin juga ya Ustadz ya. Vaksin tidak membatalkan. Betul. Karena dia tidak mengandung suplemen. Baik. Oke, Tribuners, itu tadi sudah diberikan penjelasan oleh Ustadz. Semoga juga bisa menjawab. Kalau vaksin atau mungkin suntik untuk obat tidak membatalkan puasa, tapi kalau berisi suplemen sudah pasti itu membatalkan puasa. Demikian Tanya Ustadz kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan, nanti akan ditanyakan langsung diwakili oleh Nila ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.